Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Jadi ini sekitar jam 10 pagi. Cuaca agak mendung ya. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai HT yang memang sangat populer ya, yang biasa kita pakai. Nah, ini ada beberapa HT yang udah saya siapkan nih. Oke teman-teman, ini antena masih tergeletak, G7 juga masih tergeletak gitu ya, karena memang proses pembangunan rumahnya masih belum selesai, masih proses gitu ya teman-teman. Jadi minta doanya teman-teman juga, mudah-mudahan proses pembangunan rumahnya atau renovasi rumahnya bisa lebih cepat ya gitu. Oke, kita lanjut ke ini ya teman-teman, ke HT dulu. Ikutin ya teman-teman. Jadi untuk HT ya, beberapa teman-teman ada yang menanyakan mengenai HT yang banyak digunakan di hari-harian ya. Nah, jadi ini saya ada 3 jenis HT. Saya lebih ke arah merek maupun ke tipe-tipenya ya. Seperti ini Pofung ini ya sejenis Bofeng sih sebenarnya. Ini banyak digunakan untuk ini ya, untuk security atau untuk acara-acara gitu ya. Karena memang kelebihan dari si Bofeng atau Pofung ini di baterainya kuat gitu ya. Jadi seharian itu mudah-mudahan itu tidak cepat habis gitu ya. Dan ini wattnya rata-rata 5 watt. Harganya ini juga murah banget, sekitar 250 sampai 300-an gitu. Terus teman-teman di Rakom khususnya memang sudah paham dunia radio komunikasi, itu jarang menggunakan Bofeng yang versi terbaru ya untuk main di repeater gitu ya. Repeater biasanya antena udah kita ganti nih seperti ini. Itu udah kita ganti, nggak seperti ini lagi. Dia biasanya ada antena keluarnya atau mengarah ke antena V2R gitu ya. Nah, biasanya kalau kita pakai Bofeng atau Pofung ya, ini jadi budak ya teman-teman. Jadi suaranya itu nggak keluar gitu ya. Kita nggak bisa menangkap, maupun suara kita juga kadang-kadang mungkin nggak terlalu bagus diterimanya. Ini bukan kata saya, tetapi memang banyak pengalaman teman-teman di Bofeng Mania maupun ya teman-teman di Rapi maupun Orari yang make merek-merek Bofeng atau Pofung atau sejenisnya seperti ini ya, UV5R gitu. Terus selanjutnya adalah di HT ini juga buat teman-teman yang suka touring ya, touring mobil terutama atau motor. Ini bisa dipakai nih selain tadi acara-acara nikahan atau acara kegiatan keluarga atau kegiatan teman-teman yang berhubungan dengan alam. Ya, Pofung ini bisa digunakan selama masih menggunakan antena-antena ini. Halo Bima. Halo. Halo. Lagi ngapain Bim? Main Dandelion. Dandelion. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Jadi banyak yang menggunakan ini ya, karena pertama murah dan awetnya, baterainya tuh awet banget. Tapi kalau untuk kita di repeater ya sebaiknya kita ganti merek ya, jangan yang ini. Kekurangannya ya tadi itu aja sih, kelebihannya banyak gitu ya. Saya juga suka pakai HT ini karena memang kalau di mobil ya, kalau hanya sekedar nggak punya antena luar, kita pakai antena ini ya, antena bawaan ya, kisaran 1 kiloan tuh kalau touring di tol gitu ya, masih oke gitu teman-teman, masih lumayan lah gitu menurut saya sih, dengan harga 300 ribuan ya, 300 ribuan ke bawah gitu. Oke, buat teman-teman yang lanjut ke ini ya, ke main di repeater, kita akan sisihkan ini karena memang ini suka budak ya, kita sisihkan ke sini. Oke, jadi untuk main di repeater tuh beberapa teman banyak yang memilih HT baru maupun HT tua gitu. HT tua itu kayak Alinco, DJ,
Terus Icom tuh banyak yang tua-tua ya. Itu harganya juga mahal loh teman-teman, di kisaran 500 sampai 700. Kenapa banyak yang memilih HT-HT tua gitu ya? Karena transmit atau receive-nya itu luar biasa sih. Saya punya juga, kebetulan saya taruh di gudang karena memang saya lagi renovasi sehingga saya nggak bisa keluarin barang-barangnya. Itu luar biasa ya. Jadi benar-benar kita kayak pakai HT gitu ya. Jadi apa ya? Benar-benar tuh suaranya tuh bulat gitu ya, bulat terus gede, powernya besar gitu ya. Walaupun dia cuma 3 watt, 3 sampai 2 watt, tapi yang HT baru seperti Asecom atau Bofeng gitu ya, atau merek-merek lain itu kalah sih gitu ya. Kalah sama HT-HT yang ini. Cuma memang ya modelnya tua ya, model tua gitu ya, klasik ya. Jadi buat teman-teman ya kalau hanya dipakai di rumah ya nggak apa-apa sih gitu ya. Jadi unik gitu sih sebenarnya. Terus ya intinya gini lah teman-teman, kalau memang teman-teman ingin membeli HT-HT tua, sarannya adalah jangan beli sama orang yang nggak kita kenal, mendingan yang kita kenal atau di dalam komunitas. Silakan teman-teman masuk komunitas Rakom Jabotabek ataupun RPU 031 atau Cipatu ya, itu bisa masuk ke situ, maupun komunitas yang ada di kota-kota Anda gitu ya. Silakan pilih di sana. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya saya mau beli HT yang baru, seperti Secom ini ya, karena saya memang kebetulan adanya Secom, jadi yang Bofeng itu yang ukuran lama maupun yang WRW itu di gudang. Lumayan sih ya teman-teman. Secom itu ada beberapa produk ya, ada FC10 Pro, ada yang 7R gitu ya, 7R, dan lain-lain sih sebenarnya banyak ya, yang harganya itu kisarannya juga antara 300 sampai 700 gitu ya. Yang di tangan saya ini adalah yang FC10 Pro, ini harganya sekitar 600-an nih. Kenapa? Karena dia 10 watt ya. Tapi sebenarnya kalau untuk main di RPU cukup 5 watt gitu teman-teman ya. Nah, ini kita ganti antena atasnya nih gitu ya, dengan konektor PL. Yang nanti dia ngarah ke kabel antena seperti ini nih. Gitu. Tadi sudah saya ceritakan mengenai beberapa merek HT yang budek ya. Nah, kalau Secom ini nggak budek. Saya udah coba, bahkan teman-teman yang lainnya juga udah coba, dia tidak budek. Mau pakai antena V2R seperti ini, atau G7, atau pakai floor pot ya, itu nggak budek gitu ya. Ya kalau G7 sih saya sarankan sih nggak usah ya. Kalau Secom atau pakai HT sebaiknya pakai V2R aja seperti ini nih teman-teman. Lebih bagus gitu ya. Kalau pakai G7 kayaknya buat trik aja sih gitu. Oke, kelebihannya tadi ya, dia nggak budak. Jadi sebenarnya saya nggak ngomongin mereknya, tapi lebih ke ininya ya. Nggak ngomongin merek, tapi mau nggak mau harus ngomongin merek juga ya. Ada WRW juga yang bagus ya. Jadi hati-hati Cina maupun hati Jepang itu banyak yang nggak budak, bagus-bagus. Nah, teman-teman bisa beli yang seperti ini ya. Atau Secom yang harganya 300 ribuan juga ada. Insya Allah nggak budak ya. Saya nggak tahu juga kalau misalnya nanti ada perubahan teknologi, tapi harusnya tidak ya. Jadi kalau teman-teman yang main di pancar ulang atau repeater, di paguyuban atau di Rapi atau Orari, ya Secom atau merek-merek WRW, itu masih recommended lah ya. Jadi kita nggak repot-repot punya rig, cukup HT gitu ya. HT kita cas kalau habis. Penggunaan juga ya lumayan baterainya sih gitu ya. Tinggal kita taruh, jadi perangkat kita nggak terlalu banyak, nggak terlalu rumit gitu di rumah gitu ya. Jadi hanya sekedar monitoring atau lain-lain ya. Nggak perlu beli power supply, cukup HT, kabel, sama antena. Jadi HT, kabel, dan antena. Modelnya nggak terlalu banyak. Oke, tadi lanjut ke teknologi yang terbaru ya. Jadi ini tadi 2 HT analog. Nah, sekarang nih ada yang dual band ya bahasanya nih mungkin ya. Mungkin 3 band ya, ada AFM-nya. Nah, ini depan saya ini ada Bofeng, lupa ya, 1880 kalau nggak salah nih. Ini adalah yang digital teman-teman, gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai HT atau HT digital atau frekuensi digital yang ada di Jakarta.
Itu sebenarnya dari teman-teman RPO 031 tuh 4 tahun lalu pernah mensosialisasikan atau apa ya, training atau pelatihan atau apalah gitu, seminar ya, mengenai digital radio gitu ya, menggunakan Bofeng. Aku bisa melihat sekolah kakak. Bisa ya? Oke, Bima. Nah, udah 4 tahun lalu ya, sampai hari kita bikin grup juga yang didukung sama Orari kalau nggak salah waktu itu. Sampai hari ini pun ternyata ya frekuensi digital untuk HT ya nggak semeriah analog ya. Jadi analog itu sampai hari ini masih sangat meriah ya. Digital ini seperti punya apa ya, nggak terlalu berkembang lah, karena memang dia eksklusif banget ya. Jadi kayak kita punya grup WhatsApp yang memang lingkupnya hanya itu aja gitu ya, akhirnya membuat bosan. Beda dengan yang analognya terbuka, jadi siapapun bisa dengar, siapapun bisa ngobrol tanpa harus ada batasan, tanpa ada password atau tanpa ID macam-macam ya. Tapi kalau di Bofeng di digital radio ini ada yang namanya grup ID gitu ya. Jadi yang mungkin yang bikin nggak berkembang seperti itu ya. Memang sih kita lebih jadi apa ya, privasinya lebih oke gitu ya. Jadi memang kalau untuk komunitas masih cocok, tapi kalau untuk umum saya rasa sih nggak terlalu ya, karena memang nggak terlalu banyak yang seperti itu keinginannya gitu. Mungkin nanti tahun-tahun akan ke depan mungkin akan berubah ya. Untuk perangkatnya sendiri ya, jadi kalau perangkatnya sendiri yang paling murah ini adalah Bofeng 1880 kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah ya, kalau ralat aja kalau salah. Ini harganya itu sekitar 800 ribuan. Ini paling murah, ini paling murahnya. Berarti yang lebih mahal banyak gitu ya teman-teman. Itu terus untuk antenanya sama aja sih. Antena maupun kita bisa juga pakai antena biasa ya. Itu bisa gitu. Yang pasti kalau kita main di digital, ya kita harus punya teman, punya grup gitu ya, grup WhatsApp atau lain-lain gitu. Ya memang sayangnya nggak berkembang seperti yang diharapkan gitu aja sih teman-teman. Terus perangkatnya juga mahal. Dan ini pun saya akhirnya nggak terpakai nih. Kalau misalnya teman-teman ini masih ada plastiknya tuh, saya masih ada plastiknya. Kalau teman-teman mau beli juga boleh nih, saya jual aja deh 750. Antenanya masih ada. Nggak begitu tertarik untuk ngoprek itu kalau saya untuk yang digital ini saat ini teman-teman ya. Nggak tahu kalau nanti gitu ya. Mungkin itu aja dulu ya perkembangan HT pada tahun 2022 ini, yang ternyata masih didominasi oleh frekuensi analog maupun repeater maupun kegiatan komunitas lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna ya. Sama satu lagi ada pertanyaan juga ya, bahwa teman-teman untuk menjadi anggota, untuk memiliki perangkat-perangkat ini itu harus ada izinnya teman-teman ya. Walaupun hanya untuk sebatas komunikasi, tetapi namanya frekuensi, izin frekuensi itu harus ada. Jadi teman-teman yang belum memiliki izin, nggak apa-apa beli dulu perangkatnya, begitu seneng gitu ya. Nanti bisa bergabung dengan Rapi maupun Orari gitu ya. Di channel saya sudah ada informasi mengenai gimana sih cara bergabung dengan Orari maupun Rapi gitu ya. Ada kok, cari aja gitu ya. Jadi di channel Divra ini saya berharap apa yang saya sampaikan berguna. Terus kalau ada yang salah-salah kata mohon diralat ya gitu. Kadang-kadang suka lupa karena saya nggak pakai teks nih, jadi langsung ngomong aja gitu. Itu dulu ya. Terus mohon doanya supaya pembangunan rumah saya juga lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bima, sampai jumpa. Assalamualaikum.